Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat meskipun belajar di rumah aja. Teman-teman, menurut kalian wajah kalian itu lebih mirip sama ayah atau sama bunda? Nah, teman-teman pernah ngeliat gak sih kalau dalam satu keluarga ada yang wajah kakaknya beda banget sama wajah adiknya? Kira-kira kenapa ya? Nah, semua jawabannya bisa kalian dapatkan di materi berikut ini. Teman-teman, coba deh lihat foto kalian ketika kalian masih kecil. Lalu setelah itu kalian ngaca. Pasti lebih imut ketika kalian masih kecil ya. Tapi bukan itu deh maksudnya. Kalau dilihat, dulu kalian yang kecil sekarang sudah besar, sudah tambah tinggi, dan masa tubuh kalian itu sudah bertambah. Kira-kira kenapa ya bisa kayak gitu? Jika jawaban kalian adalah karena makan, tubuh kalian bisa dari kecil jadi besar, sebenarnya sih nggak salah, cuma kurang tepat aja ya. Tubuh kalian itu sebenarnya memiliki sel yang tiap hari membelah diri, sehingga tubuh kalian bisa dari kecil berubah jadi besar. Nah, untuk membelah diri, sel membutuhkan energi, dan energi itu didapatkan dari sel dari makanan yang kalian makan. Wah, jadi sekarang kalian tahu dong kalau sel ternyata bisa membelah diri. Ada dua macam pembelahan diri pada sel, ada mitosis, ada meiosis. Sebenarnya apa ya beda antara mitosis dan meiosis? Yuk kita saksikan video berikutnya. Oke teman-teman, sebelum membahas tentang mitosis dan meiosis, teman-teman harus memahami dulu tentang materi genetik atau struktur genetik pada tubuh manusia. Jadi pembawa sifat atau materi genetik di tubuh manusia adalah gen. Jejeran gen yang berjejer banyak akan membentuk untaian DNA. Nah, DNA ini akan dirapikan, digulung dengan suatu protein yang dinamakan protein histon. Protein histon dengan protein histon akan saling melekat satu sama lain sehingga membentuk kromatin. Kromatin yang memadat lalu memendek disebut dengan kromatid. Kromatid dengan kromatid bersatu disebut dengan kromosom. Di sini. Jadi lengan yang atas ini adalah kromatid, lengan yang bawah ini juga kromatid. Begitu juga ya, sama saja ya warna yang biru maupun warna yang orange. Nah, antara kromatid yang atas dengan kromatid yang bawah dihubungkan dengan sentromer. Ketika sel akan membelah diri, maka kromatid-kromatid ini akan menggandakan dirinya sehingga akan terbentuk dua kromatid di atas, dua kromatid di bawah. Dua kromatid di atas ini disebut dengan sister kromatid. Nah, dua kromatid yang bawah ini juga disebut dengan sister kromatid. Lantas kalau begini yang mana yang disebut kromosom? Nah, teman-teman, gabungan antara kromatid lengan atas, kromatid lengan bawah, dan sentromer ini disebut dengan kromosom. Jadi kromosom itu ada dua macam teman-teman. Kromosom yang hanya terdiri dari dua lengan dan kromosom yang terdiri dari 4 lengan. Biasanya kromosom yang terdiri dari 4 lengan adalah sebenarnya kromosom yang terdiri dari 2 lengan yang telah menggandakan dirinya. Jadi saya harap teman-teman gak tertukar antara kromatin, kromatid, dan kromosom. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas mitosis. Mitosis terjadi di seluruh sel tubuh kita, atau sel tubuh bisa disebut juga dengan sel somatik. Setelah membelah, sel anakan sifatnya akan sama dengan sel induknya. Maksudnya, sel induk memiliki 46 kromosom, maka sel anakannya juga akan memiliki 46 kromosom. Ada 4 tahapan dalam profase yang harus teman-teman ingat. Tahap yang pertama adalah profase. Pada profase ini adalah tahapan persiapan sebelum pembelahan sel. Kromatin akan mengganda membentuk kromatid. Lalu kromatid yang mengganda membentuk kromosom, di mana satu kromosom akan terdiri dari 4 kromatid atau 4 lengan. Tahapan berikutnya dilanjutkan metafase. Pada tahapan metafase, kromosom akan berjejer di garis ekuator atau di bidang ekuator, dan sentriol akan berada di 2 kutub yang berlawanan. Tahapan berikutnya ada anafase. Pada tahap anafase terjadi pembelahan kromosom, sehingga nanti kromosom akan terbagi menjadi 2 seperti yang ada di gambar ya. Lalu tahapan yang terakhir adalah telofase. Pada tahap telofase terjadi pembagian membran, lalu pembagian organel dan pembagian sitoplasma.
Nah, yang perlu teman-teman ingat, pada mitosis hanya akan menghasilkan 2 sel anakan, dan di mana sel induk akan sama dengan sifat sel anakannya. Jadi induknya bersifat diploid atau 2N, anakannya juga akan bersifat diploid atau 2N. Induknya memiliki 46 kromosom, anaknya juga akan memiliki 46 kromosom. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas meiosis. Meiosis terjadi pada sel sperma di laki-laki dan sel ovum di perempuan. Pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 sel baru, di mana tiap selnya akan bersifat haploid atau N. Ada 8 tahapan pada meiosis. Tahap yang pertama adalah profase 1. Pada profase 1, kromatin akan mengganda lalu memadat membentuk kromatid, sehingga nantinya akan ada 46 kromosom dengan 92 kromatid, atau dapat dikatakan tiap kromosomnya memiliki 4 kromatid atau 4 lengan ya. Lalu di sini juga terbentuk sentriol dan benang-benang spindle. Pada tahap profase 1 terjadi suatu peristiwa yang disebut dengan crossover. Nanti teman-teman bisa cari tahu apa itu crossover. Berikutnya, tahap metafase 1. Pada tahap metafase 1, kromosom akan berjejer di garis ekuator dan sentriol akan berada di 2 sisi atau 2 kutub yang berlawanan. Tahap berikutnya adalah anafase 1. Pada anafase 1, sentriol akan menarik kromosom ke sisi yang berlawanan. Tidak hanya kromosom yang ditarik ya, tapi organel-organel sel juga akan terbagi menjadi 2, begitu juga dengan sitoplasma sel. Tahap yang terakhir yaitu telofase 1. Pada telofase 1, membran sel terbagi menjadi 2 lalu akan terbentuk 2 sel baru. Yang harus diingat, pada masing-masing anakan yang dihasilkan di telofase 1, setiap anakan akan memiliki 23 kromosom dengan 46 kromatid. Atau bisa dikatakan kromosom yang ada di telofase 1 adalah setengah dari kromosom induk. Seperti itu. Nah, tahapannya dilanjutkan kembali dengan profase yaitu profase yang kedua. Di sini akan terbentuk kembali sentriol dan benang-benang spindle. Lalu tahapan dilanjutkan dengan metafase 2. Pada metafase 2, kromosom kembali berjejer di tengah atau di ekuator dan sentriol kembali berada di 2 kutub yang berlawanan. Tahapan dilanjutkan dengan anafase 2. Pada anafase 2, sentriol akan menarik kromosom ke sisi yang berlawanan. Tahapan yang benar-benar terakhir nih ya teman-teman adalah telofase 2. Membran sel kembali terbagi menjadi 2, lalu terbentuk 4 sel yang baru. Yang harus diingat, masing-masing sel pada telofase 2 atau 4 sel yang baru ini masing-masing memiliki 23 kromosom dan 23 kromatid. Jadi bisa dikatakan bahwa hasil akhirnya itu memiliki setengah kromosom dari induknya. Makanya disebut dengan sel haploid atau sel N. Wah, jadi itu ya bedanya antara mitosis dan meiosis. Nah, sekarang kita pindah ke sesi tanya jawab yuk di kolom komentar. Kalian wajib nanya ya, dan diperbolehkan banget loh buat menjawab pertanyaan teman kalian sekiranya kalian tahu jawabannya. See you in the next video.